Selamat malam penguji 1 teman Virgin dan penguji 2 teman Farah. Pada kesempatan ini saya Elizabeth Ritu akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Oelomin. Baik, kita masuk kepada bagian latar belakang. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa setiap tahun melalui APBN sebagai upaya mendorong pembangunan desa yang pada tahun 2025 mencapai sekitar 71 triliun. Pengelolaan dana desa ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat agar penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyimpangan. Namun dalam praktiknya masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya transparansi pemerintah desa. Terkait dari latar belakang ini, kami mengambil sampel yaitu Desa Oelomin di Kabupaten Kupang. Meskipun terjadi peningkatan jumlah dana desa, informasi rincian tentang alokasi belum disampaikan atau dipublikasikan secara jelas. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah desa sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat selaku prinsipal sehingga dituntut untuk mengelola keuangan secara terbuka dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengalokasikan dana desa. Baik, berikut adalah tabel jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Oelomin pada tahun 2024 hingga tahun 2025 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya jelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimanakah hubungan antara transparansi dan akuntabilitas masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Oelomin, dan yang kedua, bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa di Desa Oelomin. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menjawab kedua rumusan masalah di atas. Berikutnya kita masuk ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam penelitian ini mencakup 3 konsep utama, yaitu akuntabilitas, di mana kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat, termasuk pertanggungjawaban tertulis, yaitu laporan keuangan dan moral. Dan yang kedua itu ada transparansi, di mana keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait dana desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan serta evaluasi. Ini harus dilakukan guna meningkatkan pengawasan publik dan mencegah penyalahgunaan dana. Dan yang berikutnya ada dana desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD kabupaten atau kota, digunakan untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sendiri dikelola berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Penelitian ini juga menggunakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola dana. Untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, digunakan 3 variabel utama, yaitu variabel penguji, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Di sini saya menyajikan kerangka berpikir dari penelitian ini sendiri, di mana di bagian puncak dari kerangka itu adalah teori keagenan dari Jansen dan McLean tahun 1976 yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu aspek prinsipal dan agen, di mana aspek prinsipal adalah masyarakat Desa Oelomin dan agen adalah pemerintah Desa Oelomin sendiri yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas. Transparansi itu memiliki 3 poin utama, yaitu keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem informasi. Sedangkan akuntabilitas itu ada pertanggungjawaban keuangan, dan pengawasan. Dari poin-poin ini yang akan diuji hipotesisnya di hasil penelitian. Baik, berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana lokasi penelitiannya itu di Desa Oelomin, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipilih karena penerima dana desa dan isu partisipasi masyarakatnya yang cukup tinggi. Yang berikutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitiannya itu pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta subfokusnya adalah proses penyampaian informasi dana desa, pertanggungjawaban, partisipasi, kendala dan tantangan, serta dampaknya sendiri. Yang berikutnya ada informan. Informan dalam penelitian ini
adalah kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga desa Oilomin. Kemudian analisis datanya meliputi dua, yaitu reduksi data dan kategorisasi. Dan sumber datanya adalah sumber data wawancara mendalam dan dokumentasi resmi, serta teknik analisisnya yaitu reduksi data dan penyajian data. Dan validasi datanya sendiri itu dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Sekarang kita akan masuk ke bagian hasil penelitian. Berdasarkan wawancara, pengelolaan dana desa di desa Oilomin masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi, akses informasi, dan prioritas pembangunan. Meskipun laporan dana desa telah tersedia setiap tahun dan beberapa proyek pembangunan telah dilaksanakan, banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak terlibat dalam forum pengambilan keputusan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam pengawasan dana desa, karena masyarakat merupakan prinsipal yang mempercayakan pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa Oilomin agar dikelola dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pula. Selain itu, ada pula permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan pengalokasian dana desa, yaitu pada aspek infrastruktur, khususnya jalan desa yang belum diperbaiki sejak lama. Serta irigasi juga itu belum memadai yang menyebabkan banjir di beberapa rumah warga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di desa Oilomin, ada beberapa narasumber yang mengatakan bahwa pemerintah desa itu telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas seperti lampu jalan, sumur bor, dan bantuan rumah sehat, tetapi masih ada ketimpangan dalam prioritas pembangunannya sendiri. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya jabarkan tadi, maka berikut adalah kerangka hasil penelitian yang dapat saya berikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, yang dirasakan oleh masyarakat desa Oilomin sendiri adalah kesenjangan informasi mengenai dana desa, spanduk informasi yang hanya ditancap di depan kantor desa, kemudian prioritas proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, dan akses terhadap kritik dan saran yang masih terbatas. Dari hasil tersebut, berdasarkan teori keagenan, maka dua hal yang tidak tercapai, yaitu partisipasi masyarakat yang rendah dan ketidaksesuaian kepentingan antara agen dan prinsip. Baik, terima kasih kepada teman Elsa atas pemaparan materinya. Saya selaku penguji 1 bertanya terkait paparan materi teman Elsa. Teman Elsa, tantangan utama apa yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan dana desa secara transparan? Dan langkah strategis apa yang bisa diambil oleh pemerintah desa tersebut untuk meningkatkan keterbukaan atau kepercayaan publik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari penguji 1 teman Farah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kemarin, kendala utama dari pemerintah desa itu sendiri yaitu partisipasi masyarakat yang kurang terkait pengawasan dana desa, di mana masyarakat itu sangat sedikit yang berpartisipasi di dalam forum-forum penjabaran pengelolaan dana desa. Tapi saat kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam forum yang disediakan pemerintah desa itu karena pemerintah desanya yang tidak mengundang mereka untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan juga ada beberapa warga desa yang cukup dibilang sibuk sehingga tidak dapat menghadiri forum-forum yang telah disediakan oleh pemerintah desa. Saran dari saya itu strategi yang baik yang harus dilakukan pemerintah desa Oilomin sendiri adalah berusaha mengayomi semua masyarakat, di mana di desa Oilomin itu sendiri masih ada ketimpangan antara prioritas pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa bahwa mereka tidak dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam forum-forum yang telah disediakan oleh pemerintah desa Oilomin itu sendiri. Terima kasih teman Elsa, saya dapat menerima jawaban dan penjelasan dari teman Elsa. Saya penguji 2, saya Virginia Rita. Saya ingin sedikit bertanya, melanjutkan pertanyaan dari penguji 1. Dari tadi ini teman Elsa ini sudah bilang bahwa partisipasi masyarakat di desa Oilomin itu masih rendah. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana dampaknya itu terhadap transparansi akuntabilitas pemerintah di desa Oilomin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari pembimbing 2.
berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait partisipasi masyarakat yang rendah itu sangat berdampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dana desa di Desa Oilomin, karena transparansi dan akuntabilitas memerlukan aspek partisipasi masyarakat, sehingga transparansi itu dapat dikatakan transparan jika masyarakat berdasarkan teori keagenan yang telah saya jelaskan, di masyarakat sebagai prinsipal itu berperan penting dalam transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan dana desa dikatakan transparan atau akuntabilitas jika masyarakat itu juga mengambil andil, sehingga dengan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Oilomin itu dapat dikatakan memicu konflik-konflik lain yang akan terjadi. Baik, terima kasih teman Elsa. Jawaban yang bisa diterima. Saya selaku penguji 2, saya ingin memberikan penilaian terhadap presentasi yang teman Elsa ini paparkan. Jadi menurut saya presentasi yang teman Elsa berikan ini sudah baik. Ini setelah itu ini kerangka pikir yang ditampilkan itu sesuai juga dengan kerangka hasil. Selain itu dalam memaparkan materi itu teman Elsa menyimpulkan semuanya itu secara lebih ringan. Namun semuanya itu ada di dalam presentasi yang tadi. Jadi saya bisa memberikan teman Elsa nilai mungkin 90. Baik, saya selaku penguji 1 akan memberikan sedikit saran masukan pada teman Elsa terkait dengan hasil penelitian teman Elsa. Menurut saya pemaparan materi oleh teman Elsa sudah sangat-sangat bagus dengan penjelasan yang sangat baik. Namun dalam hasil penelitian itu di bagian rumusan masalah menurut saya masih kurang konsisten dengan abstrak dan tujuannya, di mana di bagian rumusan masalah itu menyebutkan tentang hubungan pengaruh. Itu menurut saya itu membuat akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Beberapa kesalahan ejaan dan penggunaan huruf kapital yang sedikit kurang konsisten dalam makalah teman Elsa. Selebihnya menurut saya sudah sangat bagus, terlebih dengan pemaparan dari teman Elsa yang sangat jelas. Saya akan memberikan nilai kepada teman Elsa 86. Baik, terima kasih atas penilaian dan juga kritik saran dari penguji 1 dan penguji 2. Dengan itu saya menutup sesi presentasi dan juga penilaian seminar hasil saya pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi.